Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Saputra. Nama saya Hilbas Naini. Nama saya Ninis Olivadila. Nama saya Widianto Nafli Windasari. Nama saya Wulandari. Kami dari grup F kelas 10 TKJ 2 akan mempresentasikan tentang perkembangan komputer generasi ke-6 atau generasi masa depan. Perkembangan komputer generasi masa depan. Masuk komputer di masa depan diramalkan akan jauh berbeda dengan komputer dekade ini. Asalnya, komputer sudah terpasang pada perangkat sehari-hari yang kita gunakan. Di masa depan, banyak yang tidak lagi merasakan menggunakan komputer karena sosoknya sudah nyaris tidak terlihat. Demikian kata Profesor Stefan Janischen dari Universitas Teknik Berlin dan juga pimpinan Institut Fraunhofer untuk Arsitektur Pemroses Data dan Teknik Perangkat Lunak. Selain ukurannya akan semakin kompak dan kecil, juga bentuknya tidak lagi dianggap sebagai komputer konvensional. Para ilmuwan memberi gambaran bagaimana komputer masa depan, yaitu 1. Memiliki sifat kemanusiaan komputer. Dikatakan mempunyai sifat kemanusiaan jika memahami perintah suara, penggunaan kehadiran maya virtual present, dan mengenal perilaku atau emosi. 2. Perangkat yang mampu berpikir sendiri. Perangkat-perangkat seperti telepon, jam tangan, microwave, TV, dan lemari es akan menjadi lebih smart. Penggunaan prosesor seperti Strong ARM, Dragon Ball, dan PSOS akan dikembangkan untuk tujuan tersebut. Perangkat-perangkat ini juga dikaitkan pada jaringan luar untuk menyediakan sebuah jaringan terpadu dan memungkinkan para pengguna mendapatkan layanan tambahan. 3. Jaringan komputer akan jauh lebih pintar. Sistem jaringan komputer akan dibuat memiliki kemampuan lebih cepat, sistem jaringan rumah yang lebih pintar, penggunaan teknologi IPv4, digital online, dan jaringan internal akan tersambung dengan berbagai peralatan telekomunikasi. Bahkan, jaringan akan menjadi sistem neural pada sebuah bangunan atau mesin untuk memeriksa kemampuan atau kerusakan yang terjadi dan memberikan informasi pada komputer utama. 4. Web menjadi lebih baik. Web akan menggunakan teknologi portal pribadi, penggunaan XML akan menggeser HTML, dan penggunaan pencarian melalui gambar atau QBIC. Perangkat lunak yang menghasilkan konten web juga menjadi lebih baik dan lebih mudah menghasilkan animasi yang interaktif dan menarik. 5. Perangkat lunak pintar. Perangkat lunak akan menggunakan perintah suara, petunjuk bahasa alami, menggunakan teknologi neural net. Komputer masa depan dengan dukungan perangkat lunak mengikuti cara sel-sel cara berkomunikasi satu sama lain yang diyakini bisa direplikasi untuk aplikasi di komputer generasi berikutnya nanti. 6. Bisnis internet akan berkembang. Bisnis internet akan berkembang dengan pesat dan situs web e-commerce akan menjadi satu agenda utama pada alat baru. Bisnis internet semakin berperan penting pada peningkatan perekonomian negara ketika komputer masa depan hadir. Bisnis hanya memerlukan tempat virtual. Bisnis online semakin pesat pada masa komputer generasi kelima. 7. Tampilan grafik yang canggih. Komputer masa depan akan menggunakan tampilan Super XGA untuk produksi monitor. Sedangkan tampilan Röntgen, yaitu sebuah tampilan 16.3 inci dengan resolusi 2,560 x 2,48 dan tampilan yang luas dan besar. Penggunaan LCD juga semakin maju dan mampu mencapai tujuan XGA dengan luas layar hingga 29 inci. 8.
identitas pribadi digital. Informasi diri akan menjadi lebih terbuka dan bebas. Akhirnya, segala informasi diri yang pribadi bisa dicapai dengan mudah. Sedangkan informasi dan transaksi e-commerce pula akan ditingkatkan dan ini akan membuat pelanggan merasa aman. Penggunaan kartu pintar akan digabungkan dengan penggunaan kartu kredit atau identitas pribadi untuk memudahkan integrasi informasi bisa digunakan di seluruh dunia. Kemunculan komputer dari generasi ke generasi pastinya menghasilkan perubahan yang sangat signifikan terutama dari segi desain dan arsitektur. Komputer generasi masa depan memiliki desain dan arsitektur yang lebih modern daripada generasi sebelumnya. Contohnya saja, di dalam generasi masa depan, hardware seperti monitor, keyboard, speaker, dan casing nantinya akan dihilangkan dan digantikan oleh sebuah perangkat yang bernama microchip. Microchip ini berfungsi sama seperti komputer pada umumnya, namun dapat memancarkan sinar hologram yang nantinya dapat digunakan sebagai monitor maupun sebagai keyboard. Dalam generasi masa depan, prosesor komputer akan menggunakan sistem vector prosesor. Vector prosesor merupakan sistem prosesor yang dapat menggabungkan satu prosesor dengan prosesor lainnya yang nantinya akan bekerja sama menggunakan sistem paralel. Sebenarnya, sistem vektor prosesor ini sudah ada sejak komputer generasi keempat, yang artinya komputer-komputer masa depan merupakan penyempurnaan dari komputer-komputer generasi yang sudah ada sebelumnya. Berikut adalah beberapa komputer yang akan ada di masa depan. 1. Komputer model pena. Jika dilihat secara sekilas, pena ini sangat tidak mungkin disebut komputer. Komputer ini disebut PISM sebagaimana dijelaskan oleh desainer NEC sebagai Pen Style Personal Networking Gadget Package. Komputer model ini diperkirakan seharga $30.000 atau sekitar 300 juta rupiah. 2. Meja komputer masa depan. Di penghujung tahun 2011 lalu, Microsoft membuat sebuah terobosan dengan teknologi yang diberi nama Microsoft Surface, di mana sebuah kombinasi antara meja, komputer, kamera, serta touch sensitivity berukuran sebesar yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi untuk berbagai aktivitas. Pada meja sebesar yang menggunakan LCD touchscreen 40 inci, Microsoft menempatkan sebuah smartphone pada layar. Ketika Microsoft Surface akan mengenali perangkat tersebut dan menampilkan informasi mengenai perangkat serta memungkinkan untuk memilih model yang berbeda. Kabarnya, Microsoft telah mengkonfirmasi harga terbaru untuk meja masa depan yang telah mereka rilis pada tahun 2012 di pasar Amerika seharga $8.900. 3. Ngram Portable Computer. Seorang desainer asal Korea bernama Seung Hoyo sedang dalam proses perencanaan komputer masa depan yang akan dinamakan Ngram Portable Computer. Komputer masa depan dengan konsep yang mengagumkan ini akan menggunakan elemen dan teknologi komputer terbaru dan tidak lagi menggunakan elemen serta teknologi komputer yang kita gunakan sekarang ini. Media penyimpanan masa depan. 1. Media penyimpanan awan atau cloud storage. Penyimpanan awan atau cloud storage adalah penyimpanan online. Jadi, penyimpanan awan sama saja dengan penyimpanan online. Sebenarnya dengan menggunakan cloud storage ini, semuanya terasa lebih mudah dan efisien. Mengapa? Karena dengan menggunakan penyimpanan awan memori yang ada di handphone atau laptop kita akan memiliki ruang lebih luas karena data-datanya disimpan di awan. 2. Chip kaca yang bisa menyimpan data selamanya. Hitachi meluncurkan penyimpanan digital jangka panjang untuk masa depan yang terbuat dari kaca, yang memiliki ukuran 2 cm dan lebar milimeter yang terbuat dari kaca kuarsa, yang dapat menyimpan 40 megabit per inci persegi dan dimaksudkan untuk bertahan dalam ujian waktu. Para peneliti mengatakan materi bisa bertahan hampir selamanya, tapi kaca tipis juga bisa menangani kekerasan fisik sebanyak digital.
Penyimpanan baru bisa bertahan di panas yang ekstrim sekitar 1000,832 Fahrenheit, tahan air, dan dapat berdiri melawan sebagian besar bahan kimia. 3. Penyimpanan bakteri. Bakteri Escherichia coli telah terkenal sejak dahulu, sebab penyebab kematian jutaan orang dalam sejarah peradaban manusia akibat wabah muntaber yang mereka timbulkan. Tapi baru-baru ini, sebuah tim mahasiswa peneliti di Universitas Cina di Hong Kong telah menemukan fakta lain dari bakteri ini, yaitu dapat digunakan sebagai alat untuk menyimpan data informasi.